Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas buku Vena 6A halaman 168. Perhatikan teks berikut, bacalah, kemudian jawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5 tentang penemuan baterai. Setelah dibaca langsung dijawab soalnya. Nomor 1, topik teks tersebut mengenai yang C adalah penemuan baterai. Kemudian nomor 2, kata tanya yang sesuai untuk mengetahui isi dari paragraf pertama teks tersebut adalah: siapa yang menemukan sebuah perangkat yang dapat menghasilkan listrik statis? Ya, jawabannya adalah yang Alexandro Volta. Nomor 3, kalimat utama paragraf ketiga adalah: Alexander Volta menunjukkan bahwa listrik dihasilkan ketika logam yang berbeda seperti kuningan dan besi kontak satu sama lain dalam suasana lembab dan tidak melalui jaringan hewan. Nomor 4, informasi mengenai proses terciptanya baterai terdapat pada paragraf yang kedua. Nomor 5, tuliskan kesimpulan dari teks tersebut, yaitu Alexander Volta merupakan seorang fisikawan Italia yang telah menemukan baterai yang mampu menghasilkan arus listrik secara konsisten dan dapat diandalkan. Atas jasanya, satuan beda potensial listrik dinamakan volt. Kemudian muatan pelajaran IPA. Contoh penggunaan rangkaian seri di kehidupan sehari-hari adalah, jawabannya adalah yang B, susunan baterai pada senter. Selanjutnya nomor 2, lampu yang akan padam jika saklar dibuka adalah, karena ini adalah rangkaian seri maka semuanya akan padam, berarti 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya nomor 3, pada sebuah rangkaian listrik kabel berfungsi sebagai konduktor. Nah, konduktor apa? Yaitu penghantar arus listrik. Nomor 4, apa perbedaan antara rangkaian listrik tertutup dan terbuka? Jelaskan. Nah, perbedaannya adalah pada rangkaian terbuka salah satu komponen rangkaian tidak terhubung, sedangkan pada rangkaian tertutup semua komponen terhubung. Nomor 5, gambarlah sebuah rangkaian seri dan jelaskan komponen-komponennya. Ini adalah gambarnya, contohnya lampu berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Kemudian kabel fungsinya sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik, dan baterai fungsinya menghasilkan listrik. Nah, arus listrik mengalir dari kutub negatif ke kutub positif baterai. Selanjutnya muatan pelajaran IPS. Manfaat penemuan teknologi telepon genggam dalam bidang perdagangan adalah dapat memesan barang melalui telepon genggam. Nomor 2, contoh perubahan sosial setelah hadirnya kemajuan sarana transportasi di pelosok adalah yang membuat masyarakat dapat bepergian ke mana saja dan kapan saja. Kemudian penemuan telepon pintar atau smartphone dapat membawa perubahan sosial dalam bidang teknologi komunikasi. Selanjutnya, dahulu Komang menunggu saat liburan untuk bertemu neneknya di desa. Dengan kemajuan teknologi komunikasi, setelah itu, bentuk perubahan sosial budaya apakah yang terjadi setelah adanya kemajuan teknologi komunikasi tersebut? Dengan kemajuan teknologi komunikasi, Komang dapat melihat nenek melalui video call tanpa harus datang ke desa. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Perubahan sosial apa yang kamu rasakan setelah adanya kemajuan sarana transportasi? Jelaskan. Ini sama, membuat masyarakat dapat bepergian ke mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, muatan pelajaran PPKN nomor 1.
Contoh hak anak di rumah adalah, nah, ini mengonsumsi makanan yang bergizi, memperoleh kasih sayang, nyaman saat belajar di rumah. Sedangkan penggunaan hak yang bertanggung jawab adalah bermain dengan nyaman lalu merapikan mainan ketika selesai bermain, membaca buku di perpustakaan dengan tenang, bermain sepak bola tidak di jalan raya. Selanjutnya, Dedi ingin belajar di kamar. Haknya Dedi adalah berarti nyaman belajar di rumah. Nah, penggunaan hak yang bertanggung jawab yaitu belajar di kamar dengan tenang dan fokus. Dampaknya apa jika menggunakan hak tanpa adanya tanggung jawab? Berarti belajar tidak fokus atau belajar tidak akan serius. Nah, selanjutnya nomor 4, Komang akan bermain di halaman rumah. Apa hak Komang? Ya, nyaman saat bermain di halaman rumah. Bagaimana penggunaan haknya? Ya, belajar dengan nyaman lalu merapikan mainan ketika selesai. Dampaknya apa jika tidak bertanggung jawab? Mainannya akan rusak atau mainannya akan hilang. Selanjutnya nomor 5. Mengapa kita harus melaksanakan hak kita secara bertanggung jawab? Jelaskan. Nah, penggunaan hak harus dilakukan dengan bertanggung jawab agar tidak ada yang dirugikan. Nah, contoh berikut nada not angka yang memiliki jarak setengah, ya berarti 3, 4. Berarti mi, fa. Selanjutnya nomor 2. Berikut not yang mempunyai jarak antar 2. Berarti yang nada keempat dan keenam. Nah, apa interval nada adalah? Nah, jarak antara satu nada dengan lainnya. Keempat, sistem penulisan lagu dengan menggunakan simbol angka-angka disebut notasi angka. Selanjutnya nomor 5, tuliskan masing-masing 2 contoh nada yang berjarak 1, 1, 1,5, dan 2. Nah, ini adalah contohnya. Ya, demikianlah pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.